Yang lain udah ya, segini aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Ila anggal kitabul janais, kitab jenazah. Kita udah masuk kepada pembahasan bab jenazah. Faslun alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Yang wajib untuk mayit itu ada 4 perkara. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya dan menguburinya. Keempat hal ini diwajibkan hanya untuk mayit yang normal. Enggak semua mayit diwajibkan 4 perkara ini. Ada perkara-perkara, ya, ada mayit yang seperti apa yang diwajibkan 4 ini, yaitu mayit muslim, bukan syahid dalam peperangan, dan bukan meninggal dalam keadaan haji, dan bukan dalam keguguran. Maka keempat ini wajib bagi dia. Ada tetangga kita meninggal dunia, muslim, kemudian tidak mati syahid, meninggal biasa karena sakit meninggal, dan dia bukan dalam keadaan haji dan bukan dalam keadaan keguguran, maka orang ini wajib bagi kita, ya, fardu kifayah, orang kampung kita ini untuk melakukan 4 hal yang tadi. Kalau dia mati syahid dalam peperangan, maka wajib bagi kita, ya, hanya melakukan 2 hal, ya, mengkafaninya dan menguburinya. 2 aja, mengkafaninya dan menguburinya. Adapun mengkafaninya itu mengkafani menggunakan baju perangnya. Jadi bukan pakai kain kafan biasa, tapi pakai baju perangnya. Setelah itu langsung dikuburkan. Darahnya menjadi saksi nanti di akhirat. Ingat, kalau orang mati syahid nggak usah dimandiin, langsung dikuburkan. Kain kafannya gimana? Pakai kain kafan yang dipakai, yaitu baju perangnya. Kalau untuk orang yang lagi pergi haji, ya, meninggal dunia, dalam keadaan ihram, meninggal dunia, maka apa yang diwajibkan? 4 ini yang diwajibkan. Diwajibkan pertama memandikannya, kemudian mengkafaninya, kemudian menyolatinya, kemudian menguburinya. Cuman di dalam mengkafani itu ada perbedaan ketika orang yang ihram itu. Apa perbedaannya? Bagi laki-laki kepalanya tetap dibuka. Biasanya kan kalau kita kan ditutup kan, orang mati, tapi kalau orang yang ihram kepalanya dibuka. Dan bagi perempuan wajahnya dibuka, jangan ditutup. Jadi gayanya ihram dibawa ke kuburan. Karena orang yang ihram ini adalah suatu kemuliaan, ya, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau keguguran, gimana keguguran? Dilihat, ya, kalau bayinya itu sudah mencapai 6 bulan dan bayinya itu ada tanda-tanda kehidupan, ada bentuknya. Pokoknya pertama kalau dia sudah sampai 6 bulan wajib, ya, hukumnya seperti disamakan sama orang dewasa. Yaitu harus kafani, pertama dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dikuburkan, sama seperti orang dewasa. Kalau sudah 6 bulan. Sekarang kalau di bawah 6 bulan gimana? Kalau di bawah 6 bulan dilihat, kalau udah ada bentuk, kemudian ada tanda-tanda kehidupan, maka disamakan seperti orang dewasa. Yang 4 itu diwajibkan. Cuman kalau tidak ada bentuknya dan tidak ada kehidupan, nggak ada tanda-tanda kehidupan, mungkin masih segumpal daging,
keguguran. Nah, ini bagaimana? Apa yang diwajibkan? Nah, kalau seperti ini, kasusnya seperti ini, yang diwajibkan yang pertama memandikan ya. Memandikan, boleh dimandikan. Nah, kalau boleh ini berarti tidak wajib. Memandikan boleh, nggak mandikan boleh. Kalau mengkafani, sunnah mengkafani. Berarti tidak wajib. Mau mengkafani nggak apa-apa. Kalau dikafani sunnah. Ketiga, menyolati itu haram menyolati. Ya. Karena di situ tidak ada tanda kehidupan, belum ada ruh. Ya. Menyolati benda mati nggak boleh. Keempat adalah menguburkan, sunnah dikuburkan. Nah, jadi di sini tidak ada kewajiban sama sekali. Cuman kalau mau mengkafani boleh sunnah, dan menguburkan juga sunnah. Kemudian ada bentuk, ya, tapi nggak ada seperti kehidupan. Ada bentuknya, cuman nggak ada kehidupannya. Maka bagaimana ini yang diwajibkan? Wajib dimandikan, sunnah wajib dimandikan, wajib dikafani, haram disolati, wajib dikuburkan. Jadi dia mungkin di bawah 6 bulan, tapi udah ada bentuknya, betul-betul bayi udah. Cuman nggak ada tanda kehidupan. Ya. Maka ini 3 yang wajib. Wajib dimandikan, wajib dikafani, tapi haram disolati dan wajib dikuburkan. Kemudian orang kafir yang dhimmi, orang kafir yang tidak memerangi kita umat Islam. Nah, apa hukumnya? Gimana kita memperlakukan mayitnya? Nah, yaitu sunnah pertama memandikan ya. Boleh memandikan dan boleh mengkafani, haram mensolati, dan enggak salah. Itu yang harbi. Kalau yang dhimmi itu wajib boleh memandikan, wajib mengkafani, haram menyolati, dan wajib menguburkan. Jadi yang wajib cuman 2, mengkafani dan menguburkan. Nah, kalau mau mandikan boleh aja, mau mandikan boleh, nggak mau mandikan boleh. Cuman menyolati nggak boleh, haram ya. Orang kafir kita sholatin nggak boleh. Tapi kalau kafir yang dhimmi, yang harbi, kafir yang memerangi kita umat Islam, atau yang murtad, orang Islam keluar daripada Islam, murtad namanya, maka di sini tidak ada kewajiban sama sekali bagi kita. Ya. Nggak diwajibkan untuk dimandikan, nggak diwajibkan untuk mensolat, untuk mengkafani, menyolati, menguburkan, nggak ada yang kewajiban. Oke, cuman boleh aja ya, kalau kita mau menyolati, mau memandikan, boleh aja, nggak ada kesunahan, nggak ada kewajiban. Cuman kalau bangkainya itu menjadi bau, ya, mengganggu orang karena kebauan itu, maka menjadi wajib mengkuburkan. Tapi kewajiban ini bukan karena mayitnya itu, tapi karena gangguan, mengganggu orang lain, menjadi wajib untuk dikuburkan. Ya, jadi hina orang yang murtad, orang kafir harbi dan orang yang murtad. Selain daripada yang tadi, daripada 6 ini, selain daripada orang syahid, selain daripada orang yang meninggal dalam keadaan haji, selain dari orang yang keguguran, selain dari kafir dhimmi atau kafir harbi, maka kita memperlakukan mayitnya normal seperti biasa, yaitu wajib kita memperlakukan 4, yaitu apa? Kita mandikan, kita mengkafani, kita mensolati, dan kita menguburkan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Di sini dikatakan ghusluhu ya. Nih, hanya bahas ini mana tadi? Nah, ini ya tadi. Ghusluhu ya. Wajib 4, ghuslu. Di sini ghusul. Ya, menggunakan dhammah ya. Dhammah di sini ya. Kalau menggunakan dhammah berarti artinya membasuh. Ya, mengguyur, membasuh. Tapi kalau pakai fathah, ghuslah. Nah, ini artinya apa namanya? Membasuh ya. Mengguyur sama membasuh beda ya. Kalau ghusluhu itu mengguyur namanya. Kalau ghuslahu membasuh, dibasuh gini. Nah, jadi beda. Kalau di sini ditulis ghuslu, maka berarti mengguyur, diguyur pertama, dimandikan, diguyur, bukan hanya dibasuh aja pakai ini, tapi diguyur.
Kemudian mengkafani, mensolati dan menguburkan. Sekarang kita bahas satu-satu. Faslun aqallul ghusli. Paling sedikitnya ghusl, mandi. Ta'mimu badanihi bil ma. Mengguyur badannya dengan air. Ya, mengguyur, meratakan dengan badannya dengan air. Sama seperti mandi wajib udah. Yang penting diguyur semuanya udah cukup. Ya. Atau contoh mayatnya mau dicemplungin ke sungai, ya, kemudian diangkat lagi, ya, udah cukup gitu. Cuman ya jangan begitu juga, kita perlakukan manusia seperti manusia, jangan seperti ayam mau digoreng mau dimakan ya. Nah, ya. Tapi kalau menurut hukum sah, yang penting mengguyur ya seluruh badan. Wa akmaluhu dan sempurnanya an yagsila sawataihi. Mengguyur sampai kedua kemaluannya. Wa an yuzilal qadara min anfihi. Menghilangkan kotoran di hidungnya. Wa an yuwaddi'ahu. Diwudukan. Nah, diwudukan dulu itu mayit. Wa an yadluka badanahu bisirk. Itu menggosok atau memijat badannya dengan daun bidara. Ya, digosok ya, dengan daun bidara, dipijat-pijat ya, biar merata, biar masuk ke pori-pori itu daripada air. Wa an yasubbal ma alaihi thalathan. Mengguyurkannya 3 kali. Ya, mengguyurkan kepada mayit 3 kali. Nah, ini sempurnanya. Nah, cuman kalau mau mengguyurkan semua sekali nih, misal semua diguyurin, yang penting merata ke seluruh, sah aja ya, boleh. Itu paling sedikit akal. Tapi kalau mau sempurna kayak tadi, dibersihkan semua, hidung-hidungnya ya, ininya dibersihkan, samping-samping kemaluan ya, yang sekiranya susah untuk dibersihkan ya, telinganya dibersihkan semua. Dan diguyur sebanyak 3 kali. Ya, tambahan, jika yang meninggal itu laki-laki, maka yang memandikan harus laki-laki. Atau perempuan yang mahram yang tidak boleh dinikahi. Maksudnya yang mahram itu kan tidak boleh dinikahi sama si mayit itu. Nah, tapi ada pengecualian satu. Boleh perempuan yang bukan mahram memandikan mayit ini. Siapa? Istrinya. Nah, Istri ini ya, ini istrinya ya, yang meninggal ini suaminya ya. Suaminya istri ini. Ya, maksudnya belum cerai, emang masih menjadi suami ketika meninggal, masih jadi suami. Nah, maka istri diperbolehkan memandikan mayit. Ya, walaupun padahal hukumnya ketika si suami ini meninggal kan udah bukan lagi jadi suami ini. Sudah terpisah. Nah, tapi di sini diperbolehkan oleh syariat ya. Berpegang dengan sabda Nabi SAW kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, lau mutta qabli ya la ghasaltuki. Wahai Aisyah, kalau engkau meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikan kamu. Di situ kalimatnya menggunakan lau. Dalam bahasa Arab, lau itu tidak akan mungkin terjadi. Maka di sini Nabi sudah mengabarkan bahwasanya Nabi akan meninggal duluan sebelum Siti Aisyah, karena di situ menggunakan lau. Tidak akan mungkin terjadi. Kalau pakai idza, itu yakin pasti terjadi. Kalau pakai in, 50-50, 50% antara iya atau tidak. Tapi kalau law, nggak terjadi. Ya Aisyah, lau mutti qabli la ghasaltuki. Wahai Aisyah, andai kata kamu gimana? Andai kata aku meninggal, kamu meninggal sebelum aku, maka aku akan memandikan kamu. Kemudian ya, perlu diingat lagi, perlu diperhatikan kalau yang memandikan laki-laki, ya, walaupun yang memandikan laki-laki dan laki-laki, tetap ya, auratnya itu nggak boleh dibuka, harus ditutup. Pusar dengan lutut tuh harus ditutup. Dan membersihkannya itu ya nggak boleh diraba pakai tangan gitu. Jadi harus ada pelapisnya, penghalang ya, sarung tangan. Ya baru boleh dibersihkan, dan nggak boleh dilihat juga tetap.
nggak boleh, aurat, harus tetap ditutup. Walaupun yang memandikan sama-sama lah laki-laki, dan memandikan seenggaknya di tempat yang tertutup, ya, yang nggak dilihat orang, dan jangan sampai ada anak-anak kecil biasanya nongol-nongol, ngintip-ngintip, ya. Tempat yang tertutup, ya. Biar kalau ada aib-aib apa nggak tersebar, nggak terlihat, ya. Harus, dan orang yang memandikan ini harus betul-betul menjaga aibnya, nggak boleh, ya, sebar-sebar. Dan sebaliknya juga kalau yang meninggal perempuan, maka yang wajib, yang harus memandikan adalah perempuan atau laki-laki yang mahram bagi perempuan tersebut. Terus ada pertanyaan, gimana kalau laki-laki nggak ada yang mahram sama dia, nggak ada perempuan yang bisa memandikan dan tidak ada laki-laki yang mahram, maka gimana hukumnya? Perempuan ini, si mayit perempuan ini langsung dikuburkan, nggak usah dimandikan, nggak usah disolati, langsung dikuburkan. Walaupun di satu kampung itu ada kiai besar, ya, nggak boleh juga. Jadi yang dimandikan harus perempuan atau laki-laki mahram. Kalau nggak ada, langsung aja kuburin. Ya kalau nyolatin nggak bisa, soalnya kan belum dimandikan, maka nggak boleh disolatin. Dikafani juga nggak boleh. Dia dikafani, langsung dikafani, dikuburkan. Cuman ada khilaf di sini antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar. Kalau ada permasalahan kayak begini, Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan kalau tidak ada mahram, ya, tidak ada perempuan dan tidak ada mahram yang memandikannya, ya, maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi diganti dengan tayamum untuk mengganti mandi besar untuk mengangkat hadas besar. Cuman tayamum juga berbeda. Tayamum yang menurut kaul Imam Syafi'i yang lama, yaitu tayamumnya itu wajah, ya, hanya dilap aja dan hanya sampai pergelangan tangan sini, nggak sampai sini, nggak sampai siku, cuman sampai pergelangan tangan. Supaya kenapa? Supaya ini tetap tertutup, ya, siku iniannya, lengannya juga tertutup, karena memang, ya, perempuan ini, ya, bisa mengundang syahwat, dan bahkan seluruh tubuh perempuan itu, ya, pada akhirnya nanti akan mengundang syahwat, ya. Makanya di sini tidak diperbolehkan selain perempuan atau yang mahram itu memandikannya, ya. Paham? Makanya ini perempuan ini walaupun udah menjadi mayit tetap dihormati, ya, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau udah ditayamumin berarti boleh disolatin. Kan udah ditayamumin. Maka habis tayamum, kafanin, sholatin, baru dikuburkan. Ya. Selesai. Ini kita sekelumit aja, sedikit aja. Ya. Faslun. Biar cepat hatam. Aqallul kafan. Ya. Sekarang kita bahas tentang mengkafani. Tadi memandikan selesai. Sekarang kita mengkafani, aqallul kafan. Paling sedikitnya mengkafani. Thawbun ya ummuh. Kain yang menutup seluruh badan. Itu paling sedikit. Jadi cuma satu kain doang, satu lembar kain menutup seluruh badan, udah cukup. Habis itu kuburin. Habis itu salatin, kuburin. Kecuali mayit yang ihram, yang haji nggak perlu sampai menutup semua. Kalau laki-laki gimana? Kepalanya dibuka. Kalau perempuan wajahnya dibuka. Wa akmaluhu, tapi sempurnanya lirrajul bagi laki-laki salatul lafaif, 3 lembar, ya, 3 lapis. Bagi laki-laki 3 lapis. Ya, cuman banyak salah, ya, dari orang. Yang dimaksud, yang disangka itu yang wajib 3 lapis. Padahal yang wajib 1 lapis, ya. Nggak semua orang harus dikafani 3 lapis. Kalau ada, kapan orang itu dikafani 3 lapis? Ya. Kalau dia itu ketika meninggal mempunyai harta waris dan tidak mempunyai hutang. Nah, yang hutang itu walaupun ada hutang tapi tidak menghabiskan uangnya. Ya. Artinya masih ada sisa uang buat beli kain kafan. Maka uangnya sebelum dikasih kepada ahli waris,
Di situ si mayit ada hak untuk mengambil uang, ambil uangnya buat membeli kafan 3 lembar. Ada hak di situ buat mengambil 3 lembar. Setelah itu baru dibagikan untuk ahli waris. Cuman kalau ada mayit yang nggak punya apa-apa, ya, miskin, bahkan sampai nggak meninggalkan warisan, ya, atau dia ada uang, cuman hutangnya banyak, gitu. Sampai kalau dia dibayar ya habis tuh duitnya untuk bayar utang aja. Ya. Bahkan minus kadang, nggak cukup buat bayar utang, masih ada lagi utangnya misalkan. Nah, maka ini ya tidak diwajibkan untuk tidak boleh di sini menggunakan satu lapis. Nah, ini yang memberikan siapa? Misalkan kita ataupun kalau apa tadi kain kafannya itu kita masyarakat ini wajib kan fardu kifayah untuk mengkafani, maka kita wajib untuk memberikan fardu kifayah. Ya, kalau seandainya nggak ada nih uang sama sekali 0, maka siapa yang membelikan? Kita kan. Wajib kita membelikan fardu kifayah, tapi hanya 1 lembar aja. Ya, wajibnya, enggak 3, hanya 1 lembar. Kalau memang seandainya diambil dari Baitul Mal uangnya, ya, maka di situ diwajibkan hanya 1. Sedangkan yang kedua dan yang ketiga itu hanya sunnah aja. Ya, mau dibelikan boleh sunnah, kalau nggak dibelikan juga nggak dosa. Kalau mau yang 3 itu, yang 3 lapis itu, nah, diambil daripada uang si mayit tersebut. Kalau memang dia ada kelebihan. Kalau ada utang, seandainya dibelikan juga 3 lembar, ya maka di situ ada hak si punya utang itu. 2 lembarnya itu adalah uang daripada yang punya yang memberikan utang, ya. Itu ada haknya dia di situ. Makanya ya di sini harus juga diperhatikan. Tapi di Indonesia nggak ada lah mungkin ya. Ya masa sih kita pelit banget sih ya. Ya, kalau dia nggak ada duit ya kita sumbang lah, sedekah kasih. Mau cuma beli kain 3 lapis masa sih? Paling seberapa? 100.000 juga nggak nyampe. Hah? Pelit banget sih kalau beli aja 3, udah kita patungan ayo 10, 20, satu kampung udah cukup beli kain 3 ya. Insya Allah nggak ada sih ya. Cuman ini kalau untuk masalah sunnah dan wajib, maka ya yang wajib hanya 1. Sedangkan yang 2 itu adalah sunnah. Kemudian yang perempuan sekarang. Walil mar'ah qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Nah, kalau perempuan pertama dipakein komis. Apa itu komis? Kain yang menutup ya, menutupi badan sampai ke kaki. Menutupi badan sampai ke kaki. Kemudian khimar, apa? Yang menutupi kepala. Kemudian adalah izar, ya, menutup aurat dari antara pusar ke lutut. Kemudian baru habis itu dipakai lafifan 2 lapis, 2 lembar, menutup semuanya dari kepala sampai kaki. Sekali, kemudian 2 kali. Ya. Ini kesempurnaan bagi perempuan. Tapi ini juga sama seperti tadi kasusnya ya. Kasusnya sama seperti tadi. Yang wajib hanya 1 aja. Kalau ini hanya kesempurnaan. Tapi nanti kalau perempuan yang meninggal, dia nanti ngambil daripada yang membayarkan suaminya ya nanti. Ya, suaminya. Ada pertanyaan? Hah? Enggak ada. Lanjut. Faslun. Arkanus salatil janazah sab'atun. Rukun-rukun sholat jenazah ada 7. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah sholat jenazah. Ini sering nih kita lakukan ini. Ada yang sholat, biasanya kita masih belum pernah ya. Untuk memandikan juga pernah nanti seumur hidup memandikan, belum ya. Mengkafani, belum. Ini biasanya kalau teori agak susah kan. Praktek langsung, sekali langsung bisa. Faham, oh begini, faham langsung. Nah sekarang sholat agak penting ini ya. Sholat semuanya penting. Cuman ini yang pertama yang sering kita lakukan dari sekarang udah pernah sering kita lakukan ini. Arkanus sholatil janazati sab'atun. Soalnya banyak orang yang nggak paham karena dia ya menganggap sholat jenazah itu susah ya, dia nggak paham akhirnya nggak sholat. Ya. Jangan, padahal gampang ini sholat jenazah. Ayo kita belajar sekarang.
Rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama an-niyah. Ya. Karena sholat jenazah itu adalah fardu, maka diwajibkan dengan harus menggunakan niat, harus ada niat. Gimana niat yang fardu? Yang mu'tabar, yang dianggap harus ada 3 di situ. Ya, ada apa bermaksud, kemudian dikasih tahu apa, menyebutkan sholatnya apa, kemudian kefarduannya disebut. Masih ingat kan yang waktu dulu tuh masalah niat? Jadi apa, usolli, saya sholat jenazah fardu, cukup 3 udah. Niatnya gimana? Saya sholat jenazah fardu, cukup, sah. Oh, usah susah-susah. Iya. Ya. Bahasa Indonesia sah, saya sholat jenazah fardu. Yang penting ada bermaksud untuk sholat, saya sholat. Kemudian sholat apa? Sholat jenazah, kefarduannya disebut. Nah, fardu kifayah kan? Kifayahnya disebut gak? Nggak perlu disebut, udah fardu aja ya, udah sah. Ya, mau disebut fardu kifayah juga sah. Mau fardu aja juga sah. Ya, nggak usah diribetkan. Apalagi orang awam ini. Ya, kita ngajarin apa niat banyak sampai panjang sampai susah, akhirnya ribet, dia mau sholat Jumat jadi malas, soalnya nggak tahu niatnya, percuma nggak tahu niat jadi nggak sah, takutnya sholat ya. Maka nggak usah diribetkan, apalagi sholat jenazah ini nggak setiap hari kayak sholat fardu 5 waktu ya, jarang-jarang sholat jenazah. Jadi pasti orang awam ya juga pasti ya, lupa niatnya itu karena nggak setiap hari dilakukan. Maka udah kita permudah aja. Saya sholat jenazah fardu sah. Yang kedua syaratnya adalah arba'u takbirat, 4 takbir. Nah, takbir di dalam sholat jenazah dengan takbir di dalam sholat hari raya itu berbeda. Kalau di dalam sholat jenazah itu 4 takbirnya rukun, ya rukun. Kalau di dalam sholat hari raya itu yang rukun hanya 1, yaitu ketika takbiratul ihram aja yang pertama. Selebihnya sunnah. Maka kalau seandainya kita itu ketika sholat Idul Fitri datang telat, ya, si imam udah takbir berapa kali, misalkan 2 kali, misalkan 3 kali, kita baru datang ikut takbir sama imam, Allahu Akbar. Ya, ternyata ketika kita baru 4, si imam udah 7, udah selesai. Nah, gimana? Apa kita lanjutin lagi sampai 7? Nggak perlu. Ya, nggak perlu, udah cukup 4. Kalau dapat 4, kalau dapat 3, dapatnya 5. Tapi kalau sholat ini, sholat jenazah, kalau kita ketinggalan imam, imam ini udah takbir yang kedua atau yang ketiga, kita baru datang ikut sama imam. Ya, maka setelah selesai salam, kita lanjut lagi, tambah lagi. Kalau kita baru ikut sama imam 2, berarti tambah lagi 2 sampai 4 pokoknya. Ya. Cuman nanti ya di sini sholatnya sendiri dia. Bacaannya harus sesuai. Harus sama, nggak boleh campur, nggak boleh diubah, nggak boleh berantakan, harus rata. Pertama Fatihah dulu, takbir pertama Fatihah, takbir kedua shalawat, takbir ketiga doa, takbir keempat baru salam. Itu harus sesuai rata. Jadi walaupun kita datang sama imam, ya udah awal pokoknya kita harus baca Fatihah, habis takbir pertama, walaupun si imam udah takbir ke-3 atau ke-4, tetap kita pertama harus Fatihah. Yang kedua, imam salam, lanjut aja salawat. Kemudian habis itu doa, kemudian baru ke-4 dan salam. Faham? Gampang kok, nggak susah. Yang ketiga, al-qiyam 'alal ghadir, berdiri bagi yang mampu. Sama, kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk boleh. Catatan dikit ya, gimana letaknya? Ya, kita bahas tentang masalah si mayit ini. Letaknya mayit ini di sebelah mana? Ya. Kalau bagi laki-laki, si mayitnya itu laki-laki, maka imam sholatnya di mana? Berada di kepalanya mayit. Kalau yang laki-laki. Kalau si mayitnya ini perempuan, maka si imam di depan pinggulnya si perempuan. Ya. Terus ingat tuh, kalau kita jadi imam nanti di depan, kalau laki-laki di mana? Di depan kepalanya si mayit. Kalau perempuan di pinggulnya mayit. Kemudian si
mayit ini diarahkan kemana? Ya, kepalanya di utara, kepalanya di utara mana? Sini ya. Kepalanya di utara atau kepalanya di selatan? Nah, ya. Gimana ya? Nah, di sini ada khilaf. Boleh yang mana aja terserah. Ya, boleh mau ke utara, boleh kepalanya. Mau ke selatan juga boleh. Yang penting menghadap kiblat. Mau kedua-duanya boleh. Mau ke utara, selatan, di sini semuanya ada pendapat para ulama. Ya, nggak usah dibingungin kalau di satu kampung ya. Mau ke utara boleh kita, nggak usah ribet-ribet. Mau ke selatan juga boleh. Ya. Jangan sampai karena ya ke perbedaan akhirnya ribut ini. Ya, padahal di sini ya mereka semuanya ini ada kalam daripada ulama. Semuanya ada ulama yang mengatakan boleh semuanya. Mau ke sini boleh, ke situ boleh. Cuman biasanya kita ini umum di Indonesia sholat jenazah, bukan Indonesia aja sih, emang umum biasanya kalau sholat kepalanya mayit ada di sebelah kanannya imam. Kepalanya mayit. Berarti gimana? Kita sholat nih imam. Kepalanya mana? Sini. Berarti di sebelah utara. Oke. Ada di sebelah kanannya imam. Situ. Kalau perempuan, ya sama, kita di sini kepalanya ada di sebelah kanan imam, berarti di utara. Nah, itu biasanya begitu, kepala utara, kaki selatan. Cuman kalau di Masjid Nabawi ya biasanya beda. Masjid Nabawi yaitu masjid yang di situ ada makam Rasulullah SAW. Maka di sini dipindah, kepalanya di selatan, kakinya di utara. Kenapa? Ya. Menghormat kepada makamnya Rasulullah SAW supaya kakinya mayit ini enggak ke makam Nabi. Soalnya makam Nabi itu ada di sebelah kirinya mihrab, sebelah sana. Ini kan ini kiblat ya sini ya, sebelah sana. Ya. Maka untuk menghormati makam Nabi dipindah di sini, kepalanya di sini, kakinya di sana. Ya. Dan ini ulama sepakat diperbolehkan. Nah, ya. Kemudian ulama yang berpendapat di sebelah selatan boleh tadi kan. Alasannya kenapa? Boleh di sebelah selatan kepalanya. Mereka berpendapat supaya anggota tubuh mayit ini harus lebih banyak di kanannya imam. Harus lebih banyak dengan makmum. Gimana? Di kanannya imam ya. Harus lebih banyak di kanannya imam. Kalau tadi kan ya ini biasanya yang bermasalah mayit laki-laki ya. Kalau perempuan nggak ada masalah. Perempuan kan di sini. Yang di selatan berpendapat harus di kanannya imam lebih banyak. Kalau perempuan kan di pinggul. Ya otomatis kanan lebih banyak. Kanannya imam lebih dari pinggul ke kepala lebih banyak kan. Kalau ini cuman ke kaki doang dikit. Kalau perempuan ya nggak ada masalah deh. Hampir udah nggak ada masalah. Ini yang masalah laki-laki nih. Soalnya dia di kepala. Nah, yang di selatan ini berpendapat kenapa ditaruh ke selatan supaya badannya mayit ini lebih banyak ke kanannya imam. Ketika si imam sholat kan di mana? Di kepala, maka otomatis lebih banyak imam. Karena makmum itu sunnah itu ya lebih afdol itu kan awal sholat harus di kanan imam bukan di kiri. Nah ini pendapat para ulama yang diarah ke selatan. Ya. Supaya mayit itu lebih banyak di kanannya imam. Tapi ya nggak usah dipermasalahkan, semuanya boleh ya. Mau ke sebelah utara boleh, ke sebelah selatan juga boleh. Faham? Ada pertanyaan? Faslun aqallul kubri. Belum ya? Tadi yang mana? Ar-rabi. Tadi asalis al-qiyam alal gadir. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir yang pertama kita membaca surah Al-Fatihah. Iftitah nggak disunahkan. Jadi langsung baca Al-Fatihah. Dan dalam sholat jenazah nggak dianjurkan panjang-panjang ya. Jangan sholatnya panjang-panjang, jangan, nggak dianjurkan ya. Doanya pun jangan panjang-panjang.
Panjang. Karena apa? Ya. Kalau orang baik dia mau cepat-cepat ke surga. Kalau orang jelek ya jangan lama-lama di rumah. Ya. Jadi ya maka sebaik-baiknya jenazah itu dipercepat. Ya. Makanya gimana hukumnya memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan dia lagi ziarah kemana, meninggal di sana. Mau dipindahkan supaya dimakamkan di dekat rumahnya. Nah, gimana hukumnya itu? Misalkan dia lagi haji di Mekah, ya, meninggal di Mekah. Gimana itu mau memindahkan supaya dikubur di Indonesia aja? Apa hukumnya? Ada dua pendapat. Yang muktabar kebanyakan ulama dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan haram. Ya, kenapa? Karena menunda daripada penguburan. Jadi lama waktunya. Cuman ada juga yang berpendapat ya makruh aja, nggak menjadikan haram, cuman makruh. Cuman ya mereka menganjurkan supaya juga tidak usah dipindah. Ya karena makruh. Dianjurkan juga tidak usah dipindah. Ya karena memang penguburan itu harus dipercepat. Kalau berpindah ya dari satu kota ke kota yang lain itu membutuhkan waktu yang lumayan. Apalagi tempat yang sangat jauh. Kalau meninggal di Mekah udah kubur di tempat yang meninggal di Mekah ya di Mekah. Meninggal lagi thalabul ilm di sini misalkan meninggal dunia, kubur di sini. Dibawa ke Riau, gimana ya? Butuh berapa lama itu? Taruh di peti dulu, taruh ke pesawat, diterbangkan. Nanti butuh berapa lama itu ya? Akhirnya itu jadi menyita daripada waktu, menunda dalam penguburan. Ini banyak ulama yang mengatakan haram, tapi ada juga yang memakruhkan. Kalau seandainya kita memang mau juga untuk dipindahkan ya ke Riau atau ke Bekasi, kalau mayatnya udah ini meninggal di sini kita nih, ya mau dikuburin di sini, pasti kan mau pulang ya di rumah ya kuburin ya. Maka ya kita ambil yang makruhnya aja ya, ambil pendapat yang makruh. Paham? Lanjut. Banyak orang ya anak pondok lagi belajar meninggal banyak. Ya, ada banyak. Tapi itu emang sebagian ada yang dipulangkan ke rumah. Ya, kalau memang itu apa-apa. Kita ambil yang makruhnya aja. Cuman lebih baik langsung. Yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Jadi habis takbir pertama Allah Akbar, langsung baca Fatihah. Setelah itu takbir lagi kedua Allah Akbar, baca salawat. Dan baca salawatnya enggak usah banyak, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sah. Kalau mau sempurna lagi, baca salawat Ibrahimnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh ya. Tapi yang paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga udah sah. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Itu doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi takbir yang kedua selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Baca lagi Allahu Akbar, takbir yang ketiga, baca doanya gimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Cukup. Nah, itu doa yang paling sedikit. Mau bayi, anak kecil, mau orang tua sama udah doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ini paling pendek. Dan doa ini ya enggak ada khilaf. Ya, dalam doa ini udah semuanya bersepakat kalau doa untuk mayit sholat jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Adapun kalau yang lainnya yang panjang-panjang itu ada khilaf lagi. Ya. Ada khilaf. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kemudian selanjutnya yang ketujuh assalam, yaitu salam setelah takbir yang keempat. Jadi habis takbir yang keempat salam. Tapi kadang ya sebagian menambahkan tambahan doa. Ya habis takbir yang keempat ada doa lagi ditambahkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu ya. Waghfir lana wa lahu. Habis itu baru salam. Enggak apa-apa. Ya cuman rukunnya itu ya ini aja. Setelah ketiga takbir doa, kemudian takbir yang keempat langsung salam. Kalau mau ditambahkan doa boleh, nggak ditambahkan juga
Boleh. Paham? Nanti kita paham dulu. Gampang nggak salat jenazah? Sangat mudah. Nggak ada yang sulit. Ya? Kalau membaca selawat itu sekali itu atau 3 kali? Satu kali. Satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Al-Fatihah baca dengan sampai dengan tengah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sama, syarat-syarat Fatihah baca kayak sholat biasa. Yang kemarin kita udah bahas tuh, syarat Fatihah, membaca Al-Fatihah semuanya harus sama. Bacaannya harus benar, tasydidnya harus benar, ya. Ya kan? Semuanya ya sama aja, kayak sholat. Lanjut ya, percepat. Faslun, aqallul gubri. Paling sedikitnya menguburkan. Sekarang kita bahas tentang masalah menguburkan. Hufratun taktumu raihatuhu wa tahrusuhu minas siba. Ya. Satu galian yang bisa menyimpan baunya, enggak sampai kena baunya, dan bisa menjaganya dari binatang buas. Itu paling sedikit. Bangkai paling bau itu bangkai manusia, ya. Paling bau. Yang penting satu galian yang aroma baunya itu, bau busuknya itu nggak sampai tercium. Itu paling sedikit. Kalau masih tercium harus digali lagi ke bawah. Sampai nggak tercium. Dan dia aman dari binatang buas. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya qamatun wa bastatun. Qamah itu seperti orang berdiri. Berapa ya normal? Orang berdiri normal berapa ya? 165 cm ya. Atau sampai 170 cm antara itu. Orang normal berdiri, kemudian ditambah bastoh. Bastoh itu satu jengkal atau satu lengan, orang begini. Jadi tingginya orang berdiri normal 165 ditambah bastoh. Ya, satu jengkal atau satu lengan begini. Tambah ya, itu paling sempurna segitu. Wa yudha'u khadduhu 'ala turab. Diletakkan pipinya diletakkan ke tanah, turab. Wa yajibu taujihuhu ilal qiblah, dan wajib menghadapkan ke arah kiblat. Menghadapkan ke arah kiblat ini kemana? Kepalanya ada di sebelah utara apa di sebelah selatan? Utara apa selatan? Ya, yang afdol sebelah utara, selatan, supaya ini kanan ya, ke utara afdol. Cuman kalau mau ke sebelah kanan, sebelah selatan juga nggak masalah. Cuman nggak mendapatkan keutamaannya. Kalau ada bayi, ibu hamil, masih dalam kandungan, hamil, ada janin di dalamnya, meninggal dunia. Nah, gimana itu menguburkannya? Ngadepnya kemana? Yang diutamakan adalah ibunya. Ibunya yang menghadap ke kiblat. Biasanya kan kalau janin itu bayi, dia berhadapan sama ibu, sama. Jadi si ibunya ke sini, bayinya ke sini, berhadapan terus, selalu berhadapan. Nah, jadi yang diutamakan ibunya. Ibunya yang menghadap kiblat. Ya, walaupun bayinya menghadap sana nggak masalah. Kecuali kalau ibunya yang kafir, misalkan ya, anaknya muslim, ibunya kafir, maka dibalik. Anaknya yang menghadap kiblat, ibunya yang menghadap selain kiblat, berpaling daripada kiblat. Itu kalau ada kasus seorang bapak muslim menikah dengan ahli kitab yang kafir, nah, anaknya otomatis Islam. Nah, ibunya kafir kan, akan dibalikkan ke sana, anaknya yang dimasukkan ke kiblat. Paham? Faslun. Nah, paham, selesai tentang permasalahan dari jenazah. Kita mengurusi jenazah ya, dari kita mengkafani, kemudian menguburkan, kemudian memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Kita tentang bahas masalah yang lain lagi. Faslun yunbashul mayyit li arba'in khisal. Nah, ini masalah sudah dikubur, kemudian mau dibongkar lagi kuburannya. Gimana hukumnya ini? Haram. Tidak boleh kuburan yang sudah dikubur ya dibongkar lagi. Kecuali, semua ada pengecuali. Kecuali 4 perkara. Ada sih, bukan 4 perkara sih, banyak.
Ntar anda kasih ini tambahannya. Kecuali perkara-perkara ini. Yang pertama, lil ghusli, ya, untuk dimandikan. Jadi si mayit mungkin lupa dimandikan. Ya, mungkin yang ngurusin orang yang nggak paham ya, langsung dikuburin aja, nggak dimandiin. Akhirnya datang dah tuh ya Ustadz dan rombongan ini, ya Allah, ya akhirnya dibongkar lagi untuk diurus dah tuh baru. Jadi nggak dimandikan atau juga nggak dikafani, ya sama aja ya, atau nggak disolati juga boleh. Akhirnya dibongkar lagi buat dimandikan, dibongkar lagi untuk dikafani, dibongkar lagi untuk disolati. Catatan ya, kalau ini belum rusak. Kalau emang masih baru-baru berapa jam, udah bongkar nggak apa-apa. Kan kalau udah mungkin sehari biasanya udah rusak kan, udah biarin aja. Ya, catatan ya kalau belum rusak. Dan ini juga nanti di sini juga syaratnya juga semuanya kalau nggak rusak. Kalau udah rusak nggak boleh. Yang kedua, wali taujihihi ilal qiblah, ya untuk menghadapkannya ke kiblat. Mungkin dia salah menetapkan kiblat ya. Kemarin lagi error iniannya, apa namanya biasanya? Yang buat kiblat kompas lagi error atau emang salah informasi dari orang ya. Ya ala kulihal pokoknya salah kiblat. Akhirnya gali lagi nggak apa-apa. Ya untuk membetulkan kiblatnya itu. Atau dikuburkan di tanah milik orang lain misalkan. Ya. Dikuburkan di tanah milik orang lain atau kafannya milik orang lain juga nggak boleh ya. Orang lainnya minta, wajib kita ambil. Wajib kita pindahkan. Ya walaupun rusak ini ya. Dan tadi juga kalau menghadap kiblat walaupun rusak. Dan ini juga walaupun rusak wajib kita pindahkan karena ini milik tanah orang lain. Walil mali idza dufina ma'ahu. Kemudian harta ya, jika dikuburkan bersamanya. Mungkin ada yang jatuh ketika dikuburkan ya, ada yang turun keluarganya di situ, mungkin cincinnya jatuh atau emas jatuh di situ ya. Barang berharga jatuh, maka di situ boleh dibongkar lagi untuk diambil. Atau memang si mayit ini menggunakan gelang, ya, gelang atau cincin emas, maka ahli waris ini nggak terima ya, mau ambil ini soalnya haknya ahli waris. Maka di sini boleh dibongkar lagi untuk diambil daripada gelang, diambil daripada cincin. Bahkan gigi emas pun boleh diambil ya. Kalau memang kelupaan nggak diambil daripada gigi emas, ini hak ahli waris. Kalau emang mau diambil, dibongkar boleh untuk mengambil gigi emas. Tapi di sini banyak daripada masyarakat salah paham kalau gigi emas ini wajib diambil. Padahal tidak, bukan wajib. Nah, boleh aja gitu. Mau diambil boleh, nggak diambil boleh. Kemudian walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Bagi perempuan ya, jika udah dikuburkan ya bersama janinnya, ternyata dikira di kemungkinan anaknya masih hidup ya, dimungkinkan si janin anaknya di dalam janin itu masih hidup. Gimana nih maksudnya? Contoh kasus misalkan ada perempuan ya lagi hamil besar misalkan atau gimana, atau berapa bulan, 6 bulan lah, masih nggak terlalu terlihat, dibawa ke rumah sakit, meninggal di situ. Akhirnya dokternya karena itu istrinya yang meninggal, akhirnya shock, langsung pingsan tuh si dokter. Lama pingsannya, sehari 2 hari ya, sehari pingsan. Nah, ini akhirnya si perempuan ya udah diurusin kan, diuruskan, dimandikan, dikafani, dikuburin. Kalau nunggu dia siuman lama, sehari. Kuburin, akhirnya setelah itu siuman nih si dokter. Mana yang istri saya udah dikuburin? Saya ingat, saya tadi lihat janinnya itu ya, bayinya hidup, ada kehidupan di situ. Saya udah periksa tadi. Tapi karena dia shock kan, nggak ada yang tahu. Akhirnya ya udah digali lagi, ya. Karena di situ ada kemungkinan si janinnya bisa untuk menyelamatkan, ya, barangkali masih hidup. Paham? Ya, adapun kalau membongkar, ya,
Kuburan yang udah lama, udah bertahun-tahun, udah lama, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting udah hancur, tulang-tulangnya udah hancur, udah semuanya, nggak masalah ya. Yang penting ada informasi dari yang ahlinya, ya ahli daripada orang, daripada yang ahli di bidang ini. Kan dilihat nanti kan dari apa nih namanya, tanah-tanahnya ya. Bagaimana antara basah sama kering dilihat. Kalau sampai hancur itu berapa lama, berapa tahun baru hancur. Kalau udah hancur nggak apa-apa ya, nggak masalah. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada. Faslun, bahas tentang masalah yang lain. Udah masalah kitab jenazah selesai. Kita bahas masalah yang lain ini. Ya. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Isti'anah apa artinya? Ista'ana yasta'inu artinya memberi atau meminta tolong, ya. Meminta tolong. Arba'u khisalin itu ada 4 macam, ada 4 hukum. Yang pertama mubah, boleh. Yang kedua khilaful aula, ya. Apa bedanya mubah sama khilaful aula? Kalau mubah itu ya mau dikerjakan, nggak dikerjakan sama aja, nggak ada bedanya. Kalau khilaful aula sama juga, sama juga, mau dikerjakan nggak dikerjakan sama aja. Cuman dianjurkan untuk ditinggalkan. Cuman kalau ditinggalkan nggak mendapatkan pahala, ya udah sama aja. Gitu. Jadi khilaful aula itu antara mubah sama makruh. Mubah boleh, makruh. Khilaful aula tengah-tengahnya. Wa makruhun, makruh. Wa wajibatun, wajib. Ntar contoh-contohnya kita fal mubah. Seperti apa sih kita minta tolong sama orang yang mubah, boleh. Hiya, ya, takribul ma, membawakan air untuk orang yang akan berwudu. Ya, orang mau wudu, minta dong tolong bawain air nih, ana lagi sakit, bawain air 1 baskom. Baru kita wudu sendiri. Nah, itu boleh aja ya, boleh aja. Yang kedua wa khilaful aula. Apa itu? Hiya sabbul ma ala nahwil mutawaddi, menyiramkan air ya untuk orang yang berwudu. Jadi mungkin dia malas, tolong dong siramin ya, digayung air buat wudu. Ini khilaful aula. Wal makruhah, kemudian makruh. Hiya liman yaghsilu a'dha'ahu, untuk membasuhkan atau menggosokkan anggota-anggotanya, digosokkan anggotanya. Ya. Istrinya misalkan. Kalau orang lain enggak enak lah. Istrinya yang gosokin ya, mandi bareng sama istri. Ya, mandi digosokin. Makruh. Mandi wajib ya. Mandi biasa mah enggak apa-apa. Wajibah. Wajib. Hiya lil marid indal ajzi, itu untuk orang yang sakit ya, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita wajib menolong. Orang tua kita udah tua ya, nggak bisa apa-apa, wajib kita nolong. Kita wudukan, kita mandikan, mandi wajib. Kalau dia mandi wajib, junub mandikan wajib, mandi wajib semua ya. Paham? Ada pertanyaan? Udah berapa menit? Wallahu a'lam bishawab.